Kisah diawali pada tahun 1996 ketika seorang perawat bernama Charlie Cullen yang menemukan pasiennya mengalami kejang-kejang. Para dokter pun segera datang untuk memeriksanya, namun sayang pasien tersebut harus meninggal dunia. 8 tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 2003 di rumah sakit bernama Parkville, kisah akan berfokus pada seorang perawat wanita bernama Amy, tidak pakai mama, ini rarainya, yang sedang merawat pasien nenek-nenek yang mengalami alergi pada obat tertentu sehingga kulitnya mengelupas, dan sang suami nampak setia menemaninya dengan menginap di sini. This is gonna make her feel better. You wanna blanket and pillow? Amy pun dipanggil ke ruang atasannya yang menegur tentang sikap Amy yang terlalu baik pada pasiennya. Salah satunya mengizinkan keluarga pasien untuk menginap seperti suaminya si nenek yang barusan. Memang tidak ada larangan untuk keluarga pasien menginap di sini, tetapi sang atasan didesak oleh dewan rumah sakit alias bosnya si atasan untuk menghemat air galon, kopi, dan lain-lain yang pastinya jika keluarga pasien menginap di sini ya setidaknya pasti minum, ngopi, dan lain-lain, yang hal itu dianggap sebuah pemborosan karena saking ketat dan miricitnya aturan di rumah sakit ini. You're welcome. Amy yang kebetulan kerja shift malam pun melanjutkan tugasnya untuk memeriksa pasien lain di ruangan yang lain, yang di situ dia harus membalikan badan seorang pasien untuk melakukan pergantian alat medis, di mana Amy tiba-tiba merasakan sakit luar biasa pada dadanya, lebih tepatnya jantung, yang membuatnya segera pergi ke ruangan sepi untuk menenangkan rasa sakitnya tersebut. Amy sendiri adalah seorang janda beranak 2 yang harus menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya yang masih kecil. Pekerjaannya sebagai seorang perawat sangat pas-pasan, apalagi dia harus membayar seseorang untuk menjaga anak-anaknya di rumah selagi ia pergi bekerja. Ketika memeriksakan dirinya ke dokter, terungkaplah jika Amy ternyata mengidap jantung koroner yang membuat tubuhnya tidak boleh kelelahan yang bersifat berat dan memacu jantung berdebar alias adrenalin, yang mana jantung koroner sendiri disebabkan oleh penumpukan plak yang menyebabkan arteri koroner menyempit sehingga membatasi aliran darah ke jantung, dan hal itulah yang membuat Amy merasakan sakit dada luar biasa ketika melakukan aktivitas berat seperti membalikan tubuh pasiennya semalam. Dokter menyarankan Amy untuk melakukan operasi, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, penghasilan Amy sebagai seorang perawat sangat pas-pasan, apalagi masih ada banyak cicilan dan bayaran termasuk ke Kosipa dan Mang Emok. Dan yang lebih penting lagi adalah, jika pihak rumah sakit tempatnya bekerja tahu apabila Amy punya sakit jantung, bisa-bisa dia dipecat dari pekerjaannya. Malam ini kebetulan ada orang baru alias perawat baru yang ternyata adalah Charlie Cullen yang kita lihat tadi di awal film, yang sebagai seorang rekan dan perawat yang baik. Amy pun mengajak Charlie untuk berkeliling seperti masuk ke ruangan penyimpanan obat yang bisa diakses menggunakan nomor kode perawat yang mereka miliki. A highly original code 4321. Crackable. Okay, close it up. Got it? No. And the amount. Hanya itu, Amy pun memperkenalkan Charlie dengan si nenek yang sedang dirawatnya, termasuk para pasien lain, yang ketika mereka berdua sedang makan, Charlie dengan baik hati menawarkan diri untuk bangun ketika Amy sedang masih barang dahar. Barang dahar itu artinya makan atuh. Sementara Charlie merawat pasien lain, Amy lagi-lagi merasakan sakit dada ketika kembali harus membalikan tubuh pasiennya, dan ketika sedang sendirian untuk meredakan rasa sakitnya, tiba-tiba muncullah Charlie yang dengan perhatian mau mendengarkan keluhannya, yang intinya Charlie akhirnya tahu kondisi Amy yang sebenarnya dan berjanji akan merahasiakan kondisi tersebut dari semua orang yang ada di rumah sakit ini.
Di rumah, Ami yang capek baru pulang kerja pun langsung disambit oleh putri sulungnya yang mengeluh tentang alas sepatunya yang sering lepas alias jebol, di mana Ami meminta anaknya untuk sabar dan tunggu waktu gajian supaya bisa membeli sepatu baru. Malamnya ketika baru tiba di tempat kerja, Ami cukup dibuat terkejut saat mengetahui si nenek yang dirawatnya sudah meninggal dunia tak lama setelah pergantian shift, di mana saat Ami dan Charlie sedang membereskan jasadnya, Charlie bercerita tentang pengalamannya ketika sang ibu meninggal di rumah sakit dan dibiarkan begitu saja oleh pihak rumah sakit, sama seperti kondisi si nenek ini yang hal tersebut tidak akan pernah Charlie lupakan seumur hidupnya. 7 minggu kemudian. Let me see. Suspicious death of Mrs. Martinez. Mari saya perkenalkan dengan dua orang detektif kepolisian, ada Samsul dan Brown. Mereka berdua mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus kematian si nenek yang menurut pakar medis ada kejanggalan pada kematiannya, dan Kementerian Kesehatan menyuruh pihak rumah sakit untuk melibatkan kepolisian dalam hal ini. Nice to meet you all. Beliau bernama Linda, manajer rumah sakit yang bertanggung jawab untuk mengurusi masalah ini, di mana beliau memberikan data obat apa saja yang diberikan oleh si nenek, termasuk data karyawan yang bekerja di rumah sakit ini. All are listed. Cukup sulit memang penyelidikan ini karena jasad si nenek sendiri sudah dikremasi alias dibakar sampai menjadi abu, sehingga Samsul dan Brown tidak bisa melakukan otopsi, sehingga yang mereka lakukan hanya bisa memeriksa data milik rumah sakit untuk mencari apakah ada kejanggalan atau tidak. Of course, we'll need to interview all the staff that works in the ICU. Ketika Samsul dan Brown memeriksa data para staf rumah sakit, mereka menemukan satu staf atau perawat yang punya catatan kriminal pada tahun 1995 yang ternyata adalah Charlie alias Charles Cullen, yang ketika Brown menghubungi polisi setempat, mereka memberitahu jika Charlie pernah dituduh atas kasus penerobosan dan penganiayaan, tetapi tuduhannya dicabut, dan yang menarik adalah mereka menemukan satu kata dengan ukuran font besar dan digarisbawahi, yaitu digoxin, yang merupakan nama dari suatu jenis obat, tapi entah obat apa itu. Okay, thanks so much. Bye-bye. Charlie dan Ami sendiri semakin hari semakin dekat, tidak punya hubungan spesial, hanya teman saja, tetapi perhatian Charlie begitu besar, tidak hanya kepada Ami, tetapi kepada kedua putrinya. Humdrum Falls. I am the mayor of Humdrum Falls. I am the mayor of Humdrum Falls. Saat sedang makan di kantin, semua staf berkumpul untuk diberitahu bahwa akan ada polisi yang melakukan investigasi, termasuk wawancara kepada mereka semua. Linda dan pengacara rumah sakit memperingatkan para staf untuk menjaga kerahasiaan pasien dan diminta untuk menjawab pertanyaan umum saja. Tiba giliran Ami dimintai keterangan, Samsul langsung bertanya mengenai sedekat apa Ami dengan Charlie. Apakah ada kemungkinan Charlie terlibat dalam kasus ini? Linda, sang manajer rumah sakit, pun langsung menyela untuk jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu atau menuduh stafnya sebagai pelaku, di mana Linda jelas tidak ingin ada masalah pada karyawannya yang nantinya bisa merusak citra dan nama baik rumah sakit ini. I don't mean to interrupt. Can I see you for a minute? Saat Linda keluar, itulah Samsul dan Brown langsung menunjukkan data pemeriksaan lab terakhir milik si nenek, di mana Ami menemukan satu kejanggalan pada data tersebut, yaitu pemberian insulin dan digoxin yang seharusnya tidak diberikan. Suntik insulin itu biasanya digunakan untuk mengontrol gula darah bagi para penderita diabetes. Yang kita tahu, si nenek kan hanya menderita alergi terhadap obat, bukan diabetes. Yang ketika Samsul bertanya, apakah itu fatal atau tidak? Ami pun langsung menjawab, ya, itu sangat fatal sekali dan bisa disebut sebagai kesalahan pengobatan ganda. Sorry. Thank you, Amy. Malamnya, Ami kembali harus mengalami sakit dada ketika harus melakukan CPR pada satu pasien yang sedang kritis, yang tidak mungkin Ami menolak perintah dokter karena bisa-bisa jadi pertanyaan dan dicurigai oleh semua orang. Sehingga setelah itu selesai, Ami langsung pergi ke belakang untuk menenangkan sakit dadanya tersebut. Tak lama muncullah Charlie yang tiba-tiba mengambil obat dari tempat penyimpanan obat, lebih tepatnya nyolong, dengan cara melakukan pengambilan dan pembatalan, sehingga sistem komputer akan mencatat obatnya dibatalkan, yang padahal Charlie sudah mengambil obatnya.
Obat yang Charlie ambil rupanya adalah obat untuk meredakan rasa sakit yang sedang dialami Amy, yang meskipun tindakan Charlie ilegal dan jelas pencurian, setidaknya hal itu dilakukan untuk membantu Amy yang sedang kesakitan. Please don't worry. I'm gonna help you get through this. Kembali ke Samsul dan Brown yang baru mengetahui jika Charlie pernah bekerja di 9 rumah sakit yang berbeda, di mana mereka berdua langsung menghubungi satu persatu rumah sakit tersebut. Namun karena pihak rumah sakit sangat menjaga kerahasiaan karyawannya, Samsul dan Brown tidak mendapatkan informasi apapun mengenai sosok Charlie Cullen. Whenever they hear his name, no one wants to say anything. Keesokannya Samsul sendirian datang menemui Linda untuk mengambil berkas berisi data penarikan obat dari ruang penyimpanan obat, yang setelah Samsul telaah, kok data tersebut tidak lengkap, banyak tanggal dan bulan yang dihilangkan, di mana Linda beralasan bahwa alat di ruangan penyimpanan obat hanya menyimpan data selama 4 minggu, setelah itu akan terhapus otomatis katanya. Namun dari gerak-gerik Linda, Samsul curiga jika Linda sengaja menghilangkan data tersebut untuk melindungi kejanggalan kasus ini, supaya rumah sakit ini tidak bermasalah dan tetap baik di mata masyarakat, yang hal itu langsung membuat Samsul menjadi emosi. Excuse me. Alhasil Samsul dan Brown pun dilarang masuk rumah sakit gara-gara Samsul yang meneriaki Linda, sang ibu manajer, sehingga kasus ini akan semakin sulit dipecahkan dengan akses penyelidikan yang kini sudah dilarang. Kembali ke Amy yang kebetulan sedang merawat pasien wanita bernama Kelly. Ini orangnya yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang dalam masa pemulihan setelah sebelumnya mengalami kritis. Yang di situ juga ada suaminya bernama Tom. Ini orangnya yang meminta izin untuk membawa bayinya ke sini karena tidak ada orang yang menjaganya di rumah. Messy. You are healing nicely and you will be holding Nessa. Hubungan Amy dan Charlie pun masih sama, masih menjadi sahabat baik sekaligus rekan yang baik. Di rumah pun anak-anaknya menjadi lebih baik dan mudah diatur dengan seringnya Charlie berkunjung dan bermain bersama kedua anaknya. Beautiful. Okay. It gets better and better. Honestly, the whole thing. Keesokan malamnya Amy sempat dikejutkan dengan perubahan kondisi Kelly yang tiba-tiba memburuk, padahal baru kemarin malam dia baik-baik saja dan nampak sudah mulai sembuh. Di mana saat Amy memeriksa data labnya, ditemukan insulin dan dioksin pada jaringan tubuhnya, yang hal itu cukup membuat Amy terkejut, dan tak berselang lama Kelly dinyatakan meninggal dunia dengan kejanggalan yang sama seperti yang dialami oleh si nenek 8 minggu yang lalu. Saat tiba di rumah itulah Amy didatangi oleh Samsul dan Brown yang meminta semacam bantuan untuk menyelidiki sosok Charlie, karena setelah mereka berdua dilarang masuk rumah sakit oleh Linda, hanya Amy lah satu-satunya orang yang bisa membantu penyelidikan ini, di mana Samsul dengan terang-terangan mencurigai Charlie sebagai pelaku atas kematian para pasien di rumah sakit tersebut. Was Cullen with Kelly Anderson? This has nothing to do with Charlie. Amy sempat tidak percaya dengan tuduhan itu karena dari sikap dan cara dia bekerja, Charlie adalah sosok perawat yang baik alias the good nurse. Namun tuduhan ini jelas tidak bisa diabaikan karena pastinya Samsul dan Brown punya dasar bukti yang kuat kenapa mereka mencurigai Charlie sebagai pelakunya. Maybe it's not what you think. Alhasil, sikap Amy kepada Charlie pun mulai berbeda, yang salah satunya menolak untuk buat Trump alias makan bersama, padahal biasanya mereka selalu makan bareng di kantin ketika jam istirahat. Penasaran dengan tuduhan Samsul, Amy pun berinisiatif untuk menemui sahabat lamanya yang bekerja di rumah sakit lain, lebih tepatnya rumah sakit tempat Charlie pernah bekerja. Yang di situ si kawan langsung terkejut saat mengetahui jika Charlie saat ini bekerja di tempat Amy, karena rupanya banyak rumor negatif yang mengatakan tentang sosok Charlie yang bertanggung jawab atas kematian banyak pasien, yang mana ditemukan insulin dan dioksin pada cairan infus yang sepertinya disuntikan di ruang penyimpanan sebelum diberikan kepada pasien. They found insulin in a dead guy's sailing bag. Why did they think it was Charlie?
Si kawan dan orang-orang memang tidak memiliki bukti konkret jika Charlie pelakunya, tetapi ketika Charlie masih bekerja di rumah sakit, ada sekitar 2-3 kode biru yang muncul hampir setiap malam. Kode biru itu semacam istilah medis akan situasi darurat yang mengancam pasien, yang membuat dokter harus turun tangan menangani pasiennya atuh. Jadi kalau ada di rumah sakit itu jaga titit, ada kode gini ya, blue code, kode biru lah. Jadi dokternya harus langsung datang gitu, kayak kejang-kejang tuh kayak di adegan awal tadi. Gitulah intinya. But we used to get codes every night. Sometimes 2 or 3, and then after he... Nah, ketika Charlie sudah tidak ada, kode biru alias kode darurat hanya muncul palingan 1 kali dalam sebulan, sehingga banyak orang yang curiga kepada Charlie. Namun karena pihak rumah sakit enggan nama baiknya tercoreng dan diberitakan jelek di media, tak ada satupun dari ke-9 rumah sakit tersebut yang mengusut kasus ini, sehingga alhu alam siapa pelakunya, entah Charlie atau bukan. Si kawan tidak ingin suuzon lebih jauh terhadap siapapun. You get a lot of codes? Kami langsung pergi ke ruang penyimpanan kantong cairan infus yang setelah dicari-cari, ditemukanlah 1 kantong yang sudah bolong oleh suntikan, di mana Ami benar-benar dibuat syok dan terkejut yang akhirnya membuat penyakit jantungnya kambuh dan tak sadarkan diri. Saat sadar, Ami sudah dalam kondisi terinfus di salah satu puskesmas terdekat, yang ternyata Charlie lah orang yang sudah menolong dan membawanya ke sini. Karena banyaknya bukti yang memberatkan Charlie, Ami langsung meminta untuk dipulangkan dengan Charlie yang kekeh ingin mengantarkannya pulang dengan alasan takut terjadi apa-apa di jalan. You sure? I gotta drive her home, make sure she's a doctor. Thank you. Jauh dari tuduhan yang ditujukan, Charlie benar-benar sangat baik dan perhatian ketika menyuruh Ami untuk segera melakukan operasi jantung. Jangan pikirkan biayanya, biarlah Charlie tidak pakai ST12 lah yang menanggungnya. Namun Ami yang sudah kepalang curiga dan takut pun tidak sedikit pun menghiraukan kata-katanya dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan hatur nuhun sate acana. Call me. Keesokannya, Ami langsung mendatangi Samsul dan Bran untuk melaporkan bahwa tuduhan mereka berdua kepada Charlie ternyata benar adanya. Ami menceritakan bagaimana cara dia membunuh pasien adalah dengan menyuntikkan insulin dan didoksin ke dalam kantong infus, sehingga Samsul menyimpulkan bahwa Charlie adalah seorang pembunuh yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Wow. So he's killing him without ever touching him. Dengan semua bukti ini, Ami menyarankan agar Samsul segera menangkap Charlie. Namun penangkapan rupanya tidak semudah itu dilakukan karena diperlukan bukti yang lebih kuat dari hanya sekedar dugaan dan data lab saja, di mana Ami akhirnya teringat dengan Kelly yang baru meninggal dan menyarankan mereka berdua untuk melakukan otopsi pada jasad si Kelly. Sambil menunggu hasil otopsi, Ami disarankan untuk bekerja seperti biasa. Yang pada malam itu, Ami melihat Charlie sedang mengganti kantong cairan infus, di mana saat Charlie sudah pergi, Ami segera menggantinya dengan yang baru untuk mengantisipasi insiden serupa. Charlie sendiri dipanggil oleh Linda dan pengacara rumah sakit yang menyatakan bahwa Charlie dipecat dari pekerjaannya hanya gara-gara salah menulis tanggal pada lamaran kerjanya, yang seperti kita tahu ini hanyalah formalitas saja. Ferguson, Linda dan pihak rumah sakit sebenarnya sudah menyadari apa yang sudah Charlie lakukan, tetapi karena tidak ingin berita ini menjadi viral dan membuat reputasi rumah sakit ini menjadi tercoreng, mereka memilih untuk melakukan pembiaran dan cari aman dengan cara memecat Charlie secepat mungkin. Anjir, sangat tidak bertanggung jawab sekali. You're firing me for writing the wrong dates on the application. Dan inilah bagaimana Charlie bisa gonta-ganti 9 rumah sakit yang berbeda, dipecat tapi gampang diterima lagi, karena ketika pihak rumah sakit menyadari ada karyawan yang bermasalah, bukannya diusut atau ikut membantu penyelidikan polisi, pihak rumah sakit terkait hanya memikirkan reputasi rumah sakitnya sendiri dengan cara lepas tangan dan memecat karyawan yang dianggap bermasalah tersebut.
Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Ami baru pulang kerja, dia langsung terkejut saat melihat Charlie bersama anak-anaknya di rumah. Yang selain sono alias kangen kepada anak-anak Ami, Charlie juga ingin memberitahu tentang pemecatan dirinya tadi siang. Yang bukannya simpati, Ami justru malah bersikap dingin dengan menyuruh Charlie untuk segera pulang dan jangan ikut makan di rumahnya karena beras tinggal sedikit. Go. Esoknya, Ami bersama Samsul dan Brown pun melakukan atau merencanakan penjebakan supaya Charlie mengatakan yang sebenarnya, di mana Ami mengajak Charlie makan siang, berharap di pertemuan tersebut Charlie mengakui semua kejahatannya. Yeah. Something was. But I have to go to work now. See you later. Bye. Tiba saatnya pertemuan, Charlie nampak begitu happy karena sudah diterima di rumah sakit yang baru dan kebetulan malam ini adalah malam pertama dia bekerja. Awalnya percakapan mereka baik-baik saja sampai Ami dengan belak-belakan dan terang-terangan mengatakan tentang rumor mengenai Charlie yang bertanggung jawab atas kematian banyak pasien. Barulah raut wajah Charlie berubah dan meminta Ami untuk jangan bahas hal tersebut. I don't want to talk about her feelings. You could explain. Sampai sini, Samsul, Brown, Ami, orang-orang dan kita semua yang menonton hanya bisa suuzon kepada Charlie yang belum tentu pelakunya. Dan meskipun terbukti benar, kita tidak tahu apa motifnya. Namun Charlie nampak benar-benar tidak suka ketika ada orang yang membahas tentang rumor tersebut. Sehingga dirinya langsung pergi meninggalkan Ami untuk berangkat bekerja di rumah sakit yang baru. Something you guys is like. I'm gonna call Alice. You're under arrest. Get out of the vehicle, slowly. Sit down on the ground. Dan ya, Samsul berani ambil risiko dengan menangkap Charlie untuk dikurung selama 1 kali 24 jam untuk dilakukan interogasi yang apabila lewat dari waktu tersebut, maka Charlie akan dibebaskan jika tidak terbukti bersalah. Sehingga dalam waktu 24 jam ini, Samsul harus berhasil membuat Charlie mengakui semua kejahatannya. Okay, Charlie. Sesi interogasi pun berlangsung alot dan emosional ketika Charlie kekeh tidak mau menjawab pertanyaan siapapun tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, yang ketika Samsul dan Brown terus mendesak, Charlie tiba-tiba meneteskan air mata sambil teriak bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Alhasil, Ami pun harus turun tangan langsung. Memanfaatkan kedekatannya, Ami membangun suatu kepercayaan supaya Charlie mau mengatakan sesuatu yang pada akhirnya membuat Charlie mengakui semua kejahatannya. Alan Martin, Douglas Stevenson, Jack Kelly Anderson. Setelah menyebutkan nama-nama korban, Charlie pun ditanya mengenai motifnya melakukan kejahatan ini yang ternyata bukan dilandasi oleh balas dendam atau masalah pribadi, tetapi Charlie mengatakan hal yang sangat tajam bahwa alasan dia terus melakukan pembunuhan ini adalah tidak ada yang menghentikannya. They didn't stop me. Untuk menghindari hukuman mati, Charles Cullen atau biasa dipanggil Charlie pun mengaku bersalah atas pembunuhan 29 orang yang mana korban sesungguhnya diyakini sebanyak 400 orang. Charlie tidak pernah mengatakan dengan jelas apa motifnya membunuh, yang pasti semua rumah sakit tempatnya bekerja menaruh kecurigaan terhadapnya, namun tak ada satupun yang menghentikannya. Untuk Ami, dia menjalani operasi jantung dan kini hidup bersama anak dan cucu-cucunya, di mana Ami masih menjadi orang yang sesuai dengan judul film ini, yaitu perawat yang baik.